Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syahid. Saya mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsat, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro. Di sini, saya akan menyelesaikan tugas dari dosen saya mengenai aktualisasi dari nilai-nilai Pancasila. Nah, sekarang saya sudah ada dengan dua narasumber yang akan saya wawancarai. Dengan Saudari Cici Cahya dari Universitas Singapura Bangsa, Prodi PJKR, dan ada Saudara Andika Maulana Rahman dari Universitas Pasundan, Prodi Ilmu Hukum. Langsung saja, kita mulai ke pembahasan kita yang pertama. Pancasila merupakan dasar serta landasan ideologi bagi bangsa Indonesia. Nah, hal itu berarti setiap nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dijadikan dasar hidup bernegara. Nah, langsung saja ke Saudari Cici Cahya. Nah, menurut Anda, apa itu Pancasila? Oke, terima kasih moderator. Saya akan jawab tentang apa itu Pancasila. Di sini yang saya ketahui, Pancasila merupakan dasar serta landasan ideologi bagi bangsa Indonesia. Hal itu berarti setiap nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dijadikan dasar hidup bernegara. Nama Pancasila juga sudah jelaskan, yang artinya prinsip hidup atau asas. Mungkin itu saja. Baik, baik. Terima kasih atas tanggapannya. Kita beralih ke Saudara Andika. Nah, menurut Anda, bagaimana pendapat Anda atau apa yang Anda ketahui tentang Pancasila? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Nur Syahid yang sudah mengontak saya. Menurut saya, Pancasila adalah salah satu sumber dari segala sumber yang menjadi patokan atau dasar negara Indonesia. Di situ banyak nilai-nilai yang terkandung mengenai kemanusiaan, persatuan, dan kemufakatan yang harus diterapkan dan menjadi ideologi bangsa Indonesia. Terus untuk bisa menerapkan kelima sila tersebut perlu dari kita atau rakyat Indonesia, dalam hal ini pemerintah dan stakeholder yang lainnya, untuk bisa mewujudkan kelima sila tersebut dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang persatuan, kemanusiaan, dan beberapa hal yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Ya, menurut saya seperti itu. Mangga kembali lagi. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Nilai-nilai dan butir-butirnya juga. Nah, otomatis juga banyak juga dong fungsi dari Pancasila itu. Nah, untuk Saudara Cici Cahya, nah, fungsi dari Pancasila itu sendiri seperti apa sih? Silahkan. Terima kasih. Kita membahas tentang fungsi Pancasila ya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Apabila sudah mengetahui fungsi Pancasila, sebenarnya tidaklah sulit untuk bisa mengamalkannya dalam kegiatan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Keluarga adalah tempat yang paling tepat dan mudah untuk mulai bisa menerapkan fungsi tersebut. Tidak memerlukan hal-hal yang berlebihan. Penerapan fungsi Pancasila secara sederhana bisa dilakukan dalam kegiatan, yaitu mencakup tentang 5 dasar Pancasila tersebut ya. Yang pertama itu, sila pertama ada toleransi antar umat beragama. Yang kita berbicara tentang poin-poinnya saja ya, biar secara singkat saja. Yang pertama ada sila pertama itu kita menjelaskan tentang toleransi antar umat beragama. Yang kedua ada bergotong royong. Yang ketiga ada menghormati lambang negara. Yang keempat ada
menghormati lambang negara. Yang keempat ada taat membayar pajak. Ya, baik. Selanjutnya. Nah, menurut Saudara Andika, apa sih hubungan Pancasila dengan kehidupan berbangsa dan bernegara? Ya, menurut saya hubungan Pancasila, Silakan. menurut saya Pancasila dan bangsa negara itu hubungannya sangat erat. Yang saya sudah katakan tadi dari awal, bahwasannya Pancasila itu adalah induk dari negara, di mana semua Pancasila itu adalah kebutuhannya negara. Misalkan saja, contoh dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di situ mencakup semua rakyat Indonesia, bukan hanya segelintir orang ataupun orang-orang yang penting dalam sebuah negara, tapi semua rakyat Indonesia dari grassroots sampai kalangan elit itu wajib berhak memiliki keadilan sosial. Jadi Pancasila ini menjadi sumbernya negara. Kalau tidak ada Pancasila di Indonesia, ya mungkin banyak kisru yang terjadi seperti perang. Kita adalah salah satu negara yang berdemokrasi. Dari 6 agama, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki konflik atau beberapa. Itulah kehebatan dari kita. Tetapi dalam pelaksanaannya, pemerintah kita masih minim untuk menerapkan semua sila-sila yang dalam Pancasila. Seperti banyak keadilan yang sangat tumpul bagi kalangan atas, tetapi sangat tajam bagi kalangan bawah. Itu menurut saya tentang Pancasila, hubungannya dengan bangsa negara Indonesia. Ya, terima kasih. Mangga. Ya, baik. Terima kasih, Saudara Andika. Nah, lalu Anda sekalian, Saudara Cici Cahaya, sebagai seorang pelajar atau mahasiswa, bagaimana Anda menerapkan nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima? Contohnya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan jawab tentang contoh penerapan sila-sila pertama sampai kelima untuk saya sebagai mahasiswa ya. Di situ yang nomor pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Bagi mahasiswa, contoh penerapan pada sila ke-1 adalah beribadah dan berdoa serta menghormati antar pemeluk agama lain. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita di situ mencontohkan tentang saling membantu satu sama lain dan memilih dalam bergaul dan berteman. Dan ada yang ketiga itu ada persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu kita harus mencintai dan memakai produk dari negara kita sendiri. Yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menjadi penerapan untuk bermusyawarah dan berdiskusi. Kalau kita sebagai mahasiswa ini bisa dilakukan ketika kita berada di sekolah atau di kampus dan berdiskusi dengan teman untuk menyelesaikan suatu masalah atau ya semacam tugas-tugas dari dosen. Yang nomor 5 itu ada kegiatan. Yang nomor 5 itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sila kelima ini kita sudah pernah melakukannya, cuman beberapa dari mereka itu nggak peduli tentang hak sila kelima ini, yaitu melaksanakan piket di kelas dan bekerja sama. Ya mungkin itu saja. Oke, terima kasih pendapatnya dari Saudari Ci. Nah, untuk Saudara Andika, bagaimana? Apakah Anda ada komentar mengenai pertanyaan tadi? Nah, Anda sebagai seorang pelajar, bagaimana Anda menerapkan nilai-nilai Pancasila? Silakan. Ya, di sini saya akan menambahkan pendapat dari Ci Cahaya Mulyani ya, mengenai pendapat Pancasila diterapkan sebagai
kita pelajar mahasiswa. Dalam konteks Pancasila, sila ketiga yang tadi Ci Cahya sudah jelaskan, dalam persatuan Indonesia itu bukan hanya untuk kita sebagai mahasiswa harus memakai produk-produk lokal atau Indonesia saja, tetapi kita juga harus memasarkannya, harus memberikan dampak positif kepada mereka dari kawasan asing ataupun grassroots atau teman-teman kita untuk bisa lebih mencintai produk-produk lokal. Lantas, apa yang kita harus lakukan? Ya, seperti memberikan first impression terhadap pemakaian yang kita sudah rasakan terhadap produk lokal tersebut, lalu berikan pandangan yang baik kepada masyarakat luas bahwasanya produk lokal tidak akan pernah tidak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Brand-brand lokal sudah menggunakan bahan-bahan yang luar biasa yang sama, hampir sama dengan produk luar negeri. Jadi tugas kita bukan hanya memakai dan membeli, tetapi memasarkan dan memberikan tanggapan yang luar biasa terhadap produk lokal yang harus kita benar-benar cintai untuk persatuan Indonesia. Itu menurut saya, menurut Syahid. Ya, dari Saudara Andika. Nah, selanjutnya dilihat dari kondisi bangsa kita yang sekarang, keadaan bangsa kita yang sekarang itu banyak sekali terjadi problem. Nah, contohnya sama kejadian yang sekarang ini ada 2 menteri kita sekaligus itu yang tertangkap oleh KPK. Nah, pertanyaannya, apakah penerapan nilai-nilai Pancasila sudah berjalan dengan benar atau malah sebaliknya? Silakan, salah satu dari kalian apakah ada pendapat? Dulu. Ya, terima kasih Nur Said. Saya mau menjawab tentang bagaimana penerapan Pancasila, apakah sudah sesuai atau tidak kan seperti itu. Ya, menurut saya Indonesia, kita khususnya, itu dalam membuat sebuah peraturan, dalam membuat sebuah aturan yang harus ditegakkan, itu sangat baik. Banyak contoh, dari mulai undang-undang yang ada, kita sudah sangat baik mengemas sebuah undang-undang, tetapi dalam hal penerapannya saja, itu kita masih dalam batas koridor yang tidak wajar. Dari 0% itu di bawahnya. Kenapa? Karena pemimpin-pemimpin kita banyak yang menyalahgunakan kekuasaannya. Apalagi dalam Pancasila. Pancasila menurut saya itu sangat lengkap sekali dalam penerapan, seperti dalam aturan, seperti dalam keadilan, tentang kemanusiaan. Banyak pemimpin kita yang sekarang kemarin H+1 ini setelah pilkada, mereka dari H-30 ataupun 2 bulan yang lalu, mereka sudah mendekati para massa. Mereka berkampanye sana-sini, melanggar aturan protokol. Mereka berkampanye dalam arti untuk dalam bisa memenangkan pilkada kemarin. Tetapi nyatanya setelah jadi, kita lihat 2 bulan, 3 bulan, apakah mereka akan mendekat kepada kita? Tidak, saya jamin tidak akan pernah. Karena apa? Itu dia. Rakyat yang seharusnya menjadi kekuatan malah disepelekan, malah dijadikan kambing hitam. Yang seolah-olah bisa memberikan kontribusi, tetapi dihasut. Dan akhirnya apa? Timbul banyak perpecahan. Mosi tidak percaya semakin banyak di kalangan kita. Kemarin saja Nur Said, saya katakan KPU dalam pemilihan kepala daerah itu surat C pemberitahuan yang seharusnya itu asli, tetapi dalam penerapannya itu fotokopian. Nah, itu semakin banyak mosi yang tidak percaya
dalam hal pemilu. Nanti ketika surat itu bukan asli, kita dalam penghitungan suara, quick count misalkan, itu bisa dipertanyakan, ini bukan asli. Nah, sedangkan kemarin itu terjadi. Lantas bagaimana? Kecurangan-kecurangan yang kita tidak duga itu bisa saja terjadi dalam penghitungan cepat tersebut. Ya, menurut saya penerapan di Indonesia itu sangat kurang sekali. Dan harus ada badan independen yang bisa mengatur dalam penerapan aturan-aturan yang ada. Walaupun ada KPK dan beberapa lembaga hukum, itu menurut saya belum cukup. Karena Indonesia itu dikenal dengan negara yang nepotismenya terbesar. Mereka sudah jadi atasan, lalu mengajak keluarga-keluarganya yang bukan konsen dalam pekerjaan itu, tetapi dipaksakan untuk bisa menjadi, dan pasti orang yang dipaksakan itu tidak akan pernah berkontribusi lebih, saya jamin. Karena apa? Dia tidak bisa menguasai dalam bidangnya. Itu menurut saya. Terima kasih pendapatnya Saudara Andika. Nah, kita sudah berada di akhir dari ini. Nah, menurut kalian berdua, nah harapannya ini bagaimana ke depannya tentang bangsa kita? Contoh ya khususnya di Pancasila ini bagaimana ke depannya, harus bagaimana? Silakan. Ya, mulai dari Cici, Saudara Cici, gimana? Harapan saya untuk Indonesia itu semoga Indonesia bisa memaksimalkan potensi yang ada lagi, tidak korupsi, terus menambahkan sumber daya manusia yang profesional lagi, biar bisa mengembangkan pengelolaan SDA-nya dan standar kualitas manusianya. Dan juga kita jangan menghilangkan atau memudarkan nasionalisme ya, sebagai akibat masalah internal dan juga dampak dari pihak internal atau global yang tidak dapat dipungkiri. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Saudari Cici Cahya atas tanggapannya. Sekarang kita ke Saudara Andika. Nah, bagaimana harapan Anda ke depannya? Ya, harapannya untuk bangsa Indonesia dalam Pancasila ini, yang seperti saya katakan tadi, Indonesia kita itu bukan hanya baik dalam pembuatan aturan, tetapi dalam penerapannya kita harus bisa memaksimalkan aturan-aturan yang ada. Jadi harapan saya Indonesia ke depan bisa lebih baik dalam hal badan hukum, tentang peraturan undang-undang, Pancasila harus sebagai dasar negara, itu benar-benar menjadi dasar negara. Ideologi itu harus benar-benar dipegang, bukan hanya sebagai batas omong-omong saja. Pancasila sebagai batas negara, bukan hanya seperti itu. Jadi harus benar-benar diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti tadi yang Cici Cahya Mulyani katakan, bahwa meningkatkan SDA, sumber daya alam, SDM, sumber daya manusia, dan ya tadi, kembali lagi, dalam Pancasila banyak kaitannya. Rantai Pancasila, sila-sila ini harus saling terikat, bukan terpecah belah, melainkan harus benar-benar bersatu untuk menjadi bangsa negara Indonesia yang maju dan bersejahtera. Itu kan yang ingin kita rasakan, yang ingin benar-benar kita tunjukkan kepada bangsa lain. Ya, menurut saya itu pandangan harapan untuk Indonesia di masa yang akan datang. Terima kasih. Oke, terima kasih pendapatnya dari narasumber
Saudara Andika dan Cici Cahya. Nah, semoga ada manfaatnya dari pembahasan kita kali ini. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun apapun itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, untuk menutup pembahasan kita hari ini, saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.